Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu, malam yang ke-10 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah fi hadha syahril mubarak wa taqabbalhu minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kemudahan untuk mengerjakan apa saja yang Engkau cintai dan ridhai di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini, dan terimalah seluruh amal ibadah kami di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, masih kita membicarakan pelajaran dari puasa. Kita bisa belajar dari puasa, yaitu keutamaan lapar. Judul ini berat dibicarakan karena yang berbicara jarang lapar, suka makan. Saya punya kawan, beliau bilang ke saya, teman karib saya, sahabat saya karena Allah, Din, ana tuh tidak pernah ceramah tentang keutamaan lapar, karena memang kita berdua suka makan. Akan tetapi mudah-mudahan dengan belajar dari puasa ini kita bisa mengetahui keutamaan lapar dan bisa mengamalkannya. Kalau kita perhatikan ketika puasa, dari mulai waktu Indonesia Tengah jam 5 sampai jam 6.30-an, kita terasa lapar. Dan di dalam kamus para salafus saleh, lapar itu salah satu tirakat mereka, yaitu salah satu kebiasaan mereka. Tirakat itu bahasa Banjar, salah satu kebiasaan mereka. Contoh misalkan Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah pernah bercerita tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada orang yang berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, bolehkah aku bikinkan kepada engkau sebuah, kalau bahasa Banjar kita, cacapan, yang dengannya kita jadi tambah semangat, sambal atau kerupuk atau yang semisalnya, yang dengannya kita tambah semangat makan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, la hajata li fiha, aku tidak perlu untuk itu. Inni la aju'u mundu arba'ati ashhur, sungguh aku lapar semenjak 4 bulan yang lalu. Kemudian ada yang mengatakan, mungkin engkau lapar karena tidak ada yang bisa dimakan. Maka beliau menjawab, la,
La akulu, tidak, aku tidak makan bukan karena la ajidu syai'an akuluhu, bukan karena aku tidak memiliki sesuatu yang untuk aku makan, walakinni ajidu qauman yashba'una marratan wa yaju'una marratan. Tetapi aku pernah hidup di suatu kaum, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang mereka lapar, kadang mereka kenyang. Nah, nanti dari sini kita akan ambil bagaimana konsep makan yang terbaik sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada namanya Abu Hamzah. Beliau mengatakan, inni la aju'u mundu sittata asyara thalathina syahran. Sungguh aku lapar mulai 30 tahun, enggak pernah kenyang. La ashba'u mundu thalathina syahran, bahasanya begitu, tidak pernah kenyang selama 30 tahun. Illa marratan wahidah li dhaif, kecuali satu kali aku pernah kenyang, itu pun karena pas ada tamu. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i diceritakan oleh murid terdekat beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la ashba'u mundu 16 syahran, aku tidak pernah kenyang semenjak 16 bulan. Kemudian beliau mengatakan, li'anna syab'a, karena kekenyangan, yuqsil qalba, mengeraskan hati, wa yuthqilul badana, dan memberatkan badan, wa yuzilul fitnata, menghilangkan kecerdasan, wa yudha'iful ibadah, dan melemahkan ibadah. 4 bahaya dari kekenyangan. Yang pertama yaitu membuat seseorang hatinya keras karena kenyang, berat badannya, menghilangkan kecerdasan, dan melemahkan ibadah. Malam-malam yang aturan dia untuk membaca Al-Quran, karena kekenyangan berbuka akhirnya nggak baca Quran, langsung tidur. Aturan malam adalah waktu yang paling surga untuk baca Quran. Inna nasyatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqmu qila. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit dari malam untuk tidur, meletakkan badan mereka. Tapi karena kekenyangan akhirnya susah untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi cerita menarik. Imam Ahmad rahimahullah pernah datang dari Irak ke Yaman, ke gurunya Abdul Razzaq As-San'ani dari San'a. Kemudian disuruh imam oleh gurunya. Saat imam lupa, mungkin lupa, entah apa yang disebutkan, lupanya tidak disebutkan, entah mungkin tidak tahiyat awal atau yang semisalnya, lupa. Lalu akhirnya Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, gurunya Imam Ahmad, bertanya, ma sahaka, apa yang menyebabkan engkau lupa? Imam Ahmad mengaku, lam akul mundu thalathati ayyam, aku belum makan semenjak 3 hari 3 malam. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang apa kaedah makan sebenarnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kaedah makan menarik. Yaitu beliau mengatakan, yada'u ta'amahu wa huwa yashtahi. Dia meninggalkan makanannya saat dia masih suka untuk makan. Itu kaedah makan. Dia meninggalkan makanannya saat dia masih suka makan. Saat masih
Kayaknya gempur terus. Saat itu tinggalkan aturan. Lah, saat itu tinggalkan sebenarnya. Kaidah ini disempurnakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, kum min ta'amika wa anta tashtahi wa la taqum min ta'amika wa anta tashtaki. Bangun, tinggalkan makananmu saat kamu masih ingin-inginnya. Dan jangan kamu bangun dari makananmu dalam keadaan kamu malah pegang-pegang perut kekenyangan. Aduh, kekenyangan. Kan sebagian orang kekenyangan gitu, habis makan malah aduh. Ya. Habis makan malah kesakitan perut ya. Bangunlah dari makananmu dalam keadaan engkau masih menginginkannya. Jangan bangun dari makananmu dalam keadaan engkau merasa sakit dari makananmu. Mengeluh dengan makanannya. Aduh, kenyang banget. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hasbul adami, dalam riwayat yang lain hasbu ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Fa thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dia menegakkan punggungnya. Maka sepertiga untuk makan. Fa in ghalabatil adamiyyu nafsuhu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu, jika hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Kata Imam Al-Qayyim, jangan ats-tsalatsatul atslath kulluha lit-ta'am. Jangan 3/3-nya untuk makan seluruhnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan hadis ini di dalam tambahan hadis arba'in, yang mana hadis ini berarti adalah salah satu hadis yang merupakan pokok ajaran Islam. Bahkan Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam menukilkan perkataan seorang dokter yang tidak muslim. Dokter tersebut mengatakan, "Lau alimal uqala hadzal hadits la ughliqatil mustashfayat." Kalau seandainya orang-orang berakal mengetahui hadis ini, niscaya rumah sakit akan tertutup. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Bangunlah saat kita masih menginginkan makanan tersebut. Dan janganlah bangun dari makanan dalam keadaan kita kesakitan karena kekenyangan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.